Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Data, biasa dipanggil Data. Saya kuliah di Politeknik Negeri Malang, atau biasa disebut dengan Poli5. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dari Prodi D4 Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan membahas, atau saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan dari mata kuliah pemrograman web. Untuk tugas sendiri adalah membuat sebuah sistem informasi. Nah, di sini saya membuat sistem informasi perpustakaan. Jadi, sistem informasi perpustakaan di sini, halaman utamanya adalah login. Kemudian untuk hak aksesnya ada dua, yaitu peminjam sama admin. Admin di sini adalah sebagai user yang menambahkan beberapa buku dan bisa melihat transaksi atau peminjaman dan pengembalian dari buku tersebut. Kemudian untuk akses user biasa di sini dapat meminjam buku. Kemudian untuk halaman loginnya seperti ini, ada dua inputan, yaitu your email dan your password. Tapi semisal user di sini belum memiliki akses masuk, di sini bisa langsung daftar di create akun, bisa diklik, nanti otomatis akan berpindah ke halaman register atau halaman registrasi. Nah, di sini bisa masukkan NIM, email, dan password. Karena saya di sini sudah memiliki akun, kita langsung saja masuk di halaman login. Kita masukkan email dulu. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini akan muncul login gagal ketika username ataupun password gagal. Di sini email dan password harus benar. Jadi, misal email dan password salah, otomatis tidak dapat masuk ke halaman dashboard atau halaman utama. Nah, misal email dan passwordnya betul, di sini akan tampil notif login sukses. Kita klik OK. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi seperti ada tampilan total buku, total dipinjam, jumlah buku yang tersedia untuk dipinjam, dan ada 3 laporan. Kemudian di sini ada gambar sedikit perpustakaan online. Kemudian ada list buku, yang mana isinya adalah buku yang telah diinputkan dari si admin. Kemudian untuk tampilan di sini, saya menggunakan Tailwind sebagai front end. Kemudian untuk tampilan backend saya menggunakan PHP, dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Untuk tampilan di sini bisa light mode atau mode cerah di sini. Dan juga bisa tampilan gelap atau dark mode. Bisa diklik di sini. Nah, nanti otomatis akan jadi gelap dan bisa dikembalikan lagi ke tampilan terang. Kemudian di pojok kanan atas, di sini ada sapaan hai user. Misal ini yang masuk saya, ada sapaan hai Hatta, dan bisa diklik. Nah, nanti otomatis akan muncul nama dan email. Dan ada dua tombol, yaitu profile dan checkout. Checkout di sini untuk logout dari halaman dashboard. Kemudian profile di sini kita klik aja, nanti otomatis redirect ke halaman pengguna. Nah, di sini pengguna. Di sini ada foto saya, karena
yang login saya, kemudian biodata pengguna, NIM, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, email, jurusan, prodi, tahun angkatan, status lulus, password. Nah, di sini kenapa ada password lama dan password baru? Di sini berfungsi sebagai jika user ingin mengganti password, maka masukkan password yang lama. Setelah masukkan password lama, masukkan password baru. Nah, dari kedua password di sini, nanti logikanya akan disamakan dulu. Misal dari password lama dan baru tidak sama, nanti otomatis gagal untuk update. Kemudian di foto profil, di sini ada dua tombol, ubah foto untuk update foto dan hapus foto untuk menghapus foto. Jadi ada tampilan defaultnya dari dari foto di sini. Misal kita klik hapus foto, nah foto pengguna berhasil dihapus. Klik OK. Nanti otomatis tampilannya seperti ini dari default foto profilnya. Jika tampil seperti ini, berarti user belum menambahkan foto. Dan kita coba lagi untuk menambahkan foto. Nah, di foto pengguna berhasil diubah. Oke. Nah, nanti akan tampil seperti gambar yang telah dimasukkan. Nah, selanjutnya di sebelah kiri, di sini ada beberapa tombol. Untuk yang bagian paling atas, yang pertama ini ada tombol menu yang mana bisa diklik. Nah, nanti akan berubah menjadi lebar. Dan posisinya berubah menjadi raw, kanan kiri, dari tombol dan logo. Di sini ada beberapa menu, yaitu dashboard, pengguna, buku, peminjaman buku, pengembalian buku, laporan, dan checkout untuk logout dari dashboard. Kemudian bisa diklik lagi. Nah, selanjutnya kita masuk di halaman pengguna. Untuk halaman pengguna di sini saya menampilkan menggunakan tabel. Tabel di sini saya menggunakan bantuan library dari data tabel yang berfungsi sebagai bisa show, kemudian list, searching, kemudian ada pagination yang otomatis. Jadi ketika menggunakan data tabel kita mudah dalam searching dan pagination. Nah, di sini daftar pengguna di sini berisi user yang telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi ini. Nah, ini kebetulan sudah saya tambahkan bernama Khairun Nasirin dengan email nas@gmail.com. Bisa dihapus juga nanti. Kemudian masuk di halaman buku. Nah, untuk halaman buku di sini berisi buku-buku yang telah ditambahkan dari si admin atau saya sendiri. Nah, di sini ada 3 buku yang telah saya tambahkan. Kemudian bisa tambah buku. Kita cari buku dulu, buku pemrograman web. Nah, setelah mendownload buku, kita tambah buku dulu. Judulnya adalah pemrograman web pengarang. Untuk pengarang sama penerbit, saya tulis asal aja. Penerbit, jenis novel, jenis buku, pendidikan. Penerbit 2022.
Lokasi di B3 total buku ada 10. Nah, di sini bisa menambahkan cover buku atau gambar buku yang mana yang sudah kita download tadi. Kita masukkan open. Nah, setelah dirasa sudah semua dari inputan yang telah tersedia, mungkin bisa disimpan. Nah, buku berhasil ditambahkan. Kita klik OK saja. Nah, nanti otomatis akan tampil di sini buku yang baru, pemrograman web dengan penerbit pengarang data, tahun terbit 22, pendidikan, jenis buku, dan jumlah buku 10. Nah, untuk jumlah buku dan stok buku di sini perbedaannya adalah untuk jumlah buku, di sini jumlah dari total buku yang ada. Kemudian untuk stok buku berfungsi sebagai jumlah buku yang ready atau yang siap dipinjam oleh si pengguna. Semisal contoh saja di sini garis waktu. Garis waktu di sini total bukunya adalah 30. Nah, untuk stok bukunya 29. Kenapa? Karena ada satu buku yang udah dipinjam sama si pengguna. Jadi otomatis akan berubah. Nah, nanti juga berfungsinya sebagai statement atau pernyataan bahwa semisal stok bukunya di sini kosong, maka di sini buku akan tidak tampil di halaman pengguna. Itu. Nah, nanti bisa diedit. Nah, ini ditampilkan buku cover buku dulu. Kemudian ada judul buku, pengarang. Nah, ini bisa diedit. Bisa di 4 update. Nah, nanti akan tampil buku berhasil diubah. Kemudian juga bisa dihapus. Kita coba hapus. Kalau bisa diklik tombol hapus, nanti akan muncul pilihan. Apakah yakin ingin menghapus buku? Setelah klik cancel, maka tidak menghapus. Ketika OK, menghapus. Nah, buku berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita masuk di tampilan peminjaman buku. Nah, untuk peminjaman buku di sini adalah buku yang telah dipinjam dari si pengguna akan tampil di daftar peminjaman. Nah, semisal sudah dikembalikan oleh peminjam, di sini ada tombol action. Nah, tetapi jika buku belum dikembalikan akan tampil di sini dan jika buku sudah dikembalikan oleh peminjam, nanti akan tampil di halaman pengembalian buku. Nah, di sini kemarin saya mencoba ada 2 buku yang saya pinjam. Nah, itu pas pengembaliannya itu tepat waktu. Jadi di sini akan tampil tepat waktu dengan warna hijau. Semisal tanggal pinjam atau tanggal kembaliannya itu telat, maka di sini akan tertulis terlambat. Untuk waktu peminjamannya itu saya kasih waktu 3 hari. Jadi semisal dipinjam hari ini, maka pengembaliannya maksimal tanggal 28. Semisal lebih dari tanggal 28, nanti otomatis di sini kondisinya adalah terlambat dan akan dikenai denda. Untuk dendanya sendiri itu 1 hari 10.000. Jadi nanti tinggal dikalikan. Misal terlambat 2 hari, dikalikan 2, dendanya 20.000. Kemudian selanjutnya ada halaman laporan. Nah, untuk laporan sendiri ada laporan buku dan laporan peminjaman. Kita masuk di laporan buku dulu. Nah, untuk laporan buku, tampil semua buku. Baik itu yang memiliki stok 0 maupun lebih dari 0. Akan tampil di sini. Dan di sini juga bisa di-download PDF. Nah, bisa di-download. Yes. Nah,
Di sini laporan daftar buku perpustakaan online. Ada cover buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan jumlah buku. Kemudian untuk laporan peminjaman dan pengembalian buku. Nah, di sini juga akan tampil semua dari peminjaman dan pengembalian buku, baik yang dipinjam maupun yang sudah dikembalikan. Ada nama peminjaman juga, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, status, kondisi, denda. Ini juga bisa di-download PDF. Kita coba. Nah, laporan daftar peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan online akan tampil di sini. Nah, mungkin untuk halaman dari si admin sendiri udah cukup. Kita lanjut ke halaman pengguna atau user biasa. Kita bisa logout, tombol di sebelah kiri ataupun di sebelah pojok kanan atas. Akan tampil logout berhasil. Oke. Nah, kita coba masuk di halaman sirin gmail.com 2345. Nah, untuk tampilan si peminjam atau user biasa di sini hanya tampil gambar perpustakaan online dan list buku. Kemudian di sini juga ada sapaan dari aplikasinya, welcome back, Khairun Nasirin. Di sini nama lengkap. Kemudian di sebelah kiri juga sama, ada beberapa tombol. Tapi di sini bedanya untuk peminjam atau user biasa hanya ada 4. Beda sama menu si admin, ada banyak. Kalau si pengguna biasa cuma ada 4. Dashboard, buku, pinjam kembali buku. Kita masuk di halaman buku. Nah, di sini masuk di halaman buku, yaitu daftar buku, yang mana stoknya itu lebih besar dari 0. Semisal kurang dari 0, tidak akan tampil di sini. Ini bisa dilihat-lihat, bisa di show berapa, dan searching, ada pagination. Dan selanjutnya masuk di pinjam kembali buku. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada list buku dan jumlah buku yang ready atau yang sudah siap untuk dipinjam. Kemudian ada peminjaman buku yang nantinya digunakan untuk peminjaman. Kemudian peminjaman buku, ada kolom peminjaman buku juga di sini. Nah, di sini isinya adalah buku yang sedang dipinjam dari user tersebut. Di sini user adalah Nasirin, jadi peminjaman buku dari Nasirin. Dan pengembalian buku juga dari Nasirin. Jadi tidak ada user transaksi lain selain dari Nasirin. Kemudian di sini pilih buku yang mau dipinjam. Misal Lestari Alamku, pinjam buku. Nah, buku berhasil dipinjam. Nah, nanti otomatis buku yang ready atau buku yang sudah siap untuk dipinjam ini berubah. Lestari Alamku jadi 9, yang tadinya adalah 10. Nah, dan juga di sini peminjaman buku akan tambah lagi 1 karena si Nasirin ini pinjam buku. Kemudian di pojok kanan atas juga sama kayak profil si admin. Ada profil penggunanya, isinya sama. Kemudian untuk fotonya juga sama. Baik, mungkin
itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi perpustakaan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh user. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.